di Pilpres masih agak lumayan. Oke. Sekarang memburuk. Kemarin Pilpres buruk. Sekarang lebih buruk lagi di pilkada ini. Yang diproduk oleh elit partai itu adalah calon-calon dan juga kebijakan-kebijakan. Oke, kebijakan-kebijakan publik tentu saja. Yang itu bukan hasil pergumulan, voting dan sebagainya gitu. Ini bukan. Semuanya setuju gitu. Tiap ada ide setuju semua. Tidak ada yang walk out, tidak ada yang apa dan seterusnya ya kan. Tidak ada dinamika ya. Tidak ada dinamika, tidak ada persaingan di situ. Bersama gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa dalam pilkada ini harusnya minimal mempertahankan 3 kubu di politik nasional tersebut, minimal. Itu juga buruk karena persaingannya tidak imbang, kira-kira kayak gitu. Ada pihak yang menggunakan resources negara untuk kepentingan satu pihak gitu ya, dan itu tidak fair gitu ya. Ada yang mengatur-ngatur undang-undang dan seterusnya kayak begitu untuk kepentingannya, itu tidak fair gitu ya. Tapi pilkada ini lebih tidak fair lagi. Kalau Anda di pemilu 2024 kemarin mengatakan busuk, sekarang lebih busuk lagi. Isu jegal Anies Baswedan mencuat menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Disinyalir, isu jegal itu meruap ke permukaan usai munculnya wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung KIM bisa mencegah langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Partai penguasa tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta. Anies tidak akan bisa maju karena sudah diblok oleh partai dan penguasa. Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong. Kalau kita meneruskan 3 kubu yang bersaing dalam Pilpres nasional kemarin, walaupun itu persaingan yang tidak kurang sehat kira-kira begitu, tapi lumayan lah gitu ya, ada di sana. Anies dapat 25% gitu ya, Ganjar dapat sekian belas persen kira-kira kayak gitu ya, ada lah di situ. Itu ya, sisanya 58%. Oke gitu ya. Tapi di situ ada persaingan. Ada debat di situ. Walaupun debat itu tidak dibeli oleh pemilih ya kan, ya kan, hasilnya apa sih itu nggak ngerti saya. Yang penting kan subsidi, yang penting kan dugaan saya gitu ya, politik uang kira-kira kayak begitu, bansos yang semacam itu, yang disebut oleh teman-teman sebagai pork barrel gitu ya. Bentuk babi ya. Iya, babi gitu ya. Jadi walaupun itu seperti itu, tapi pilkada ini itu lebih buruk. Karena apa? Kondisinya lebih buruk karena apa? Saya melihat gejala tadi yang Bung Abraham sebutkan beberapa kasus ya, contoh adalah bahwa ada upaya untuk membuat kontestasi hilang di dalam pilkada. Namun, nyaris semua elit partai politik membantah wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus demi mencegah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Adapun KIM Plus nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. Dengan begitu, KIM Plus berpeluang besar akan melawan kotak kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya, KIM Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi Cagup Jakarta 2024. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat mendukung Anies akan membelot ke KIM Plus. Padahal hakikat dari demokrasi itu kan kontestasi. Yang membedakan dengan yang lain. Jadi politik kartel itu sebenarnya dipraktekkan secara sempurna oleh Orde Baru, ya kan? Kan tidak ada persaingan, semuanya diatur oleh Pak Harto. Kira-kira gitu. Udah kamu dapat inilah, kamu dapat ini, dapat ini. Jadi nggak ada persaingan, pura-pura aja pemilu itu kan nggak ada gunanya, kan gitu loh. Itu yang sempurna. Harapan saya adalah di reformasi itu tidak ada lagi. Awal-awal reformasi lumayan lah, gitu. Kita merasakan kok semuanya gitu ya. PDI Perjuangan yang menjadi oposisi zaman Orde Baru, kemudian ketika reformasi dia dapat suara paling banyak, mengalahkan Golkar yang sangat berkuasa waktu itu. Setelah itu 5 tahun berikutnya gantian, Golkar kembali lagi, PDI Perjuangan nomor 2. Berikutnya ada Demokrat 2009 gitu ya, dapat suara yang besar. Kan ada persaingan itu nyata gitu ya, walaupun ada dinamika. Jadi rakyat punya pilihan. Dan gitu masih ya. Ada harapan bahwa kemudian harapan itu belum tercapai sepenuhnya, itu pastilah gitu, tidak ada yang sempurna. Tapi upaya ke arah sana dibuat gitu loh, tidak dihalangi gitu ya, kira-kira Bung Samad. Nah, jadi saya melihat bahwa dalam sejarah kita
ini kembali akan menghilangkan prinsip dasar dari demokrasi. Gitu ya. Hanya saja, tinggal PDIP yang belum memutuskan mengenai Pilkada Jakarta. Namun, perolehan suara partai berlambang banteng itu tidak cukup untuk mengusung calon sendiri. Sementara itu, PDIP mengatakan, isu pencekalan Anies untuk mencalonkan dalam kontestasi pemilu itu sudah dimulai sejak Pilpres kemarin. Namun, PDIP enggan berspekulasi lebih lanjut soal isu tersebut. PDIP memastikan partainya saat ini terus menjajaki peluang koalisi dengan partai-partai lain di Jakarta. Kalau berdasarkan survei, bukan hanya survei saya, berbagai survei gitu ya. Pasar itu adalah pemilih, punya aspirasi ingin Anies jadi calon. Aspirasi ya? Aspirasi, ya kan? Pasar. Ingin Ahok jadi calon. Oke. Ketiga, ingin Ridwan Kamil jadi calon. Dan yang lain-lain di bawah 1%. Kurang lebih. Jadi 3 besar lah ini. Itu bagus. Artinya di situ ada kontestasi di tingkat massa, tercermin dari aspirasi mereka ingin siapa yang jadi pemimpin di DKI Jakarta. Ya. Tapi yang jelas Anies digadang-gadang dan ingin didukung untuk menjadi itu. Bahkan setahu saya dari kubu Anies sendiri menghendaki agar PDIP juga mendukung. Kira-kira kayak begitu kan? Logis lah, gitu ya. Ingin memperluas dukungan. Itu tidak tercapai soal yang lain. Nah itu Bung Samad. Jadi Anies adalah kans yang kuat. Oleh karena itu, kemudian ketika melihat Ridwan Kamil, kasus ini masuk kita ke Jawa Barat, melihat Ridwan Kamil di Jawa Barat sangat kuat, hampir tidak ada yang bisa membendungnya, gitu ya. Golkar suaranya awal-awal menginginkan Ridwan Kamil stay di Jawa Barat, jangan pergi kemana-mana, Jawa Barat, karena alasan politiknya juga logis. Partai politik secara umum tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya memperebutkan kekuasaan. Oke. Realisme politiknya seperti itu. Wujudnya dalam apa? Bagaimana caranya mendapatkan kursi di DPR sebanyak-banyaknya, kan begitu, Bung Samad. Oke.